Kegelapan tidak akan bisa mengalahkan terang. Di mana ada terang, maka kegelapan pasti tersingkir. Jadi sudah sewajarnya jika kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam hidup kita menyingkirkan segala bentuk kemarahan, duka cita, dan berbagai emosi negatif yang ada dalam diri orang lain. Tapi pada realita kehidupan sehari-hari, seringkali kita justru mengalami hal yang berkebalikan. Ketika kita berhadapan dengan orang yang membawa kemarahan, kesedihan, dan berbagai emosi negatif lainnya, justru diri kitalah yang segera tercemar. Kita jadi terganggu, terpancing marah, dan juga larut dalam kesedihan. Kondisi itu tidaklah wajar, sebab Tuhan menghendaki kita memanifestasikan keilahiannya dalam hidup sehari-hari. Melalui diri kitalah, Tuhan akan membangun suatu peradaban baru di muka bumi ini, di mana segala bentuk emosi negatif akan tersingkir. Namun kebenaran, damai sejahtera, dan sukacitalah yang akan memerintah. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 3-4 Alkitab mencatat, "Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, 'Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.'" Rencana besar tersebut tentunya harus kita responi dari sekarang. Kita harus mulai memperhatikan gejolak emosi apa yang sedang muncul dalam batin kita, sehingga kita mulai melatih ulang diri kita untuk hanya memanifestasikan keilahian atau emosi positif. Yang pertama, kita harus menyingkirkan berbagai dasar keyakinan yang membuat kita merasa wajar untuk memanifestasikan emosi negatif. Salah satu contoh perubahan ekstrim yang seharusnya terjadi adalah ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi pulang ke rumah Bapa. Kebanyakan orang pasti menangis dan bersedih karena mereka merasa ditinggalkan. Padahal orang tersebut sedang berbahagia berjumpa dengan Bapa di sorga. Harusnya kita juga ikut berbahagia. Ditambah kita punya kenangan yang baik terhadap orang tersebut. Pastinya kita akan bersuka cita dan beroleh kekuatan untuk melanjutkan kehidupan iman dengan kadar yang jauh lebih berdampak. Sehingga ketika tiba waktunya giliran kita pulang ke rumah Bapa, orang banyak akan terinspirasi dengan kehidupan kita yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita ilahi. Mazmur 112 ayat yang ke-6-7 mencatat, "Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan." Amsal 10 ayat yang ke-7 mencatat, "Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat." Belum lagi kenyataan bahwa sesungguhnya Kristus sudah mengalahkan maut. Sebagai orang benar, kita tidak akan berhadapan dengan maut. Setelah kita menyelesaikan tugas kita di dunia ini, kita hanya akan berpindah alamat dari dunia ini ke dalam kekekalan. Itu pun kita akan dijemput dan disambut untuk memasuki kemuliaan yang sudah Bapa persiapkan. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Kelihatannya memang aneh dan cukup ekstrim untuk terjadinya perubahan emosi pada areal tersebut. Tapi itulah kebenaran yang harus kita terima jika kita ingin memanifestasikan keilahiannya. Jika kita masih menimbang-nimbang atau sulit percaya, maka kita pun akan sulit mempraktekannya. Tapi jika kita percaya bahwa itu kebenaran yang harus dilakukan, maka kita akan menjadi pelaku kebenaran. Sebab sebagai orang benar sudah sewajarnya kita hidup oleh iman kita. Roma 1 ayat yang ke-17. Yang kedua, jika kita mendapati adanya emosi negatif yang mulai muncul, maka kita berkewajiban untuk menyingkirkannya dengan segera. Tidak boleh membiarkannya berlama-lama. Latih diri kita untuk menanggulanginya dengan segera. Kita bisa langsung doa dalam roh, bernyanyi, mendeklarasikan firman, atau apapun juga yang harus roh dorong untuk kita lakukan. Pada prinsipnya, Roh Kudus adalah pribadi yang sangat aktif untuk menghibur dan menolong kita untuk melakukan hal yang benar.
bagian kita hanyalah mentaatinya saja. Andalkan Roh Kudus, bukan kekuatan diri sendiri. Karena esensi dari pelatihan tersebut adalah terbangunnya sistem ketaatan terhadap dorongan roh dan firman. Saya yakin jika saya terus memberi diri untuk dilatih olehnya, maka kehidupan saya tidak akan pernah lagi terusik oleh berbagai dimensi roh dunia yang membuat saya mengekspresikan emosi negatif. Sebab jalan hidup orang benar akan terus naik dan tidak pernah turun, melainkan semakin terang sampai rembang tengah hari. Keilahian Tuhan akan semakin nyata dalam diri saya. Yang ketiga, senantiasa mendisiplin diri, bertekad dan bertekun dalam memenuhi diri kita dengan firman dan pekerjaan roh sampai meluap-luap. Sebelum memulai hari, harus ada revival secara pribadi terjadi dalam batin kita. Amunisi dan bahan bakar, firman dan pekerjaan roh harus penuh dan punya persediaan yang melimpah untuk bisa meresponi segala sesuatu dengan cara yang ilahi. Setiap pagi, pastikan posisi rohani kita berada duduk memerintah bersama dengan Dia, menyatu dengan dirinya. Berdoa dalam bahasa roh sampai emosi kita mengalami perubahan. Ada gelora cinta akan Tuhan yang meluap, yang membuat wajah kita berseri-seri. Lalu deklarasikanlah impresi yang kita terima sampai membuat kita dicengkeram oleh realita hadiratnya. Imajinasikan firman sampai roh kita lebih bergelora, dan buatlah perencanaan. Tuliskan firman yang kita terima saat Roh Kudus menyatakan pikiran Kristus berkaitan dengan aspek yang sedang kita doakan, sehingga kita dipastikan memposisikan diri untuk menjadi pelaku kebenaran. Hal tersebut haruslah menjadi pendisiplinan diri yang tidak boleh goyah atau bergeser dari diri kita. Karena itulah jalan satu-satunya untuk membuat intensitas dan kedalaman air hidup dalam diri kita terus meningkat, sehingga hidup kita sehari-hari dapat memancarkan kehidupan yang tidak pernah habis. Pada saat itulah kita akan mengalami bagaimana maut ditelan dalam kemenangan dalam hidup sehari-hari. Hidup kita akan bersinar terang menyingkirkan kegelapan. Keberadaan hidup kita akan menyingkirkan duka cita dan berbagai emosi negatif dari dalam hidup orang lain, sekaligus menjadi pola ilahi yang menuntun mereka berjalan dalam kebenaran. Amin.